Gemuruh tepuk tangan dan siulan menggema tanpa henti selama 8 menit di salah satu auditorium Toronto International Film Festival pada 6 September 2019, tepat setelah film Just Mercy untuk pertama kalinya diputar. Sebagian penonton sibuk menyeka air mata, sementara yang lain berdiri, bertepuk tangan mengiringi perjalanan sutradara dan para pemeran Just Mercy naik ke atas pentas. Tak berlebihan jika air mata mengalir begitu deras. Film ini memang dapat membawa penonton mengarungi lautan emosi sembari memperlihatkan ketidakadilan dalam sistem peradilan Amerika Serikat, terutama terhadap kulit hitam. Meski berlatar pada medio 80-an, film ini masih relevan hingga saat ini, apalagi setelah gaung kampanye Black Lives Matter kian keras karena serangkaian penembakan polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika. Secara garis besar, film ini mengangkat kisah nyata seorang pengacara lulusan Harvard, Brian Stevenson, dalam memperjuangkan keadilan, terutama bagi warga kulit hitam yang terancam hukuman mati tanpa proses peradilan jelas. Namanya melambung ketika menangani kasus Walter Mamilian alias Johnny D tanpa bukti dan proses peradilan jelas. Johnny D langsung diganjar hukuman mati atas tuduhan pembunuhan terhadap perempuan kulit putih bernama Rhonda Morrison pada 1986. Tak ubahnya seperti perjalanan memperjuangkan kesetaraan di Amerika Serikat, Just Mercy juga membawa penonton dalam petualangan emosional, mulai dari kebingungan di awal film, kemudian menangis karena kisah pedih, dan ditutup dengan harapan di akhir. Petualangan emosi itu dimulai dengan adegan penangkapan Johnny kala ia baru pulang bekerja dari hutan. Meski kebingungan akan tuduhan pembunuhan yang diarahkan padanya, Johnny tetap diganjar hukuman mati. Baru selesai penonton mencerna adegan tersebut, film tiba-tiba berlanjut ke momen kala Stevenson sedang magang dan berkunjung ke salah satu penjara untuk berbicara dengan warga kulit hitam terpidana mati. Tak dijelaskan lebih lanjut siapa sebenarnya tahanan itu dan pengaruhnya bagi kisah perjalanan karir Stevenson. Yang jelas pria itu bukan Johnny. Di dalam buku, diceritakan jelas kasus pria tersebut dan bagaimana momen itu jadi titik balik bagi Stevenson untuk mengejar karir pengacara demi membela terpidana mati. Tak adil memang membandingkan buku dengan film. Namun, tak adil pula rasanya jika sang sutradara, Destin Daniel Cretton, memasukkan momen itu tanpa memikirkan kesinambungan antar adegan. Cretton seolah meninggalkan penonton mengernyitkan dahi sendiri tanpa kejelasan. Penonton tahu ada yang salah, tapi tak paham betul letak kejanggalannya. Namun, Cretton berhasil menyingkirkan kerikil di awal itu dan melanjutkan perjalanan film dengan mulus. Cretton dapat merangkum isi buku yang berbelit-belit ke dalam satu narasi padat, tapi tetap ringan. Sebut saja saat menjelaskan detail kejanggalan dalam kasus Johnny D. Cretton hanya menggunakan satu adegan, yaitu perbincangan dengan keluarga besar sang terpidana mati. Cerita yang rumit dapat tersaji ringan dengan sedikit banyolan khas ibu-ibu kulit hitam di sela santap malam keluarga. Taktik serupa juga terlihat dalam cara Cretton menjelaskan situasi politik di Amerika yang membuat para jaksa enggan membela Johnny. Semua tergambarkan hanya dalam perbincangan telepon antara Stevenson dan rekannya, Eva Ansley. Dalam adegan itu, Ansley menelepon sambil menyiapkan makan siang bagi anak-anaknya. Penulis naskah sangat cerdas karena dapat membuat perbincangan begitu ringan dan penonton bisa mengerti dengan bahasa Ansley yang sederhana. Cretton sendiri juga cerdas karena dapat menggabungkan tiga kisah terpisah terpidana yang ditangani Stevenson dalam satu wadah segar. Dalam film, sel tahanan Johnny D digambarkan berdampingan dengan Herbert Richardson dan Anthony Ray Hinton. Interaksi para terpidana mati ini membawa kehangatan dalam film. Meski kursi listrik menanti, mereka terus saling menguatkan diri, termasuk dengan kelakar menggelitik. Adegan banyolan itu membuat terpidana mati menjadi manusia yang utuh. Akting Rob Morgan juga tak bisa disepelekan. Ia dapat menggambarkan perang batin Richardson dengan begitu natural di hadapan kamera. Untuk peran pendukung, karakter Richardson begitu mencuri perhatian karena menggambarkan dilema veteran tentara pengidap trauma perang yang tak sengaja membunuh orang. Tak ada yang bisa menyalahkan jika akhirnya tangis penonton pecah ketika Richardson dieksekusi mati di kursi listrik. Adegan itu sendiri dieksekusi dengan sempurna, mulai dari ketegangan menjelang eksekusi, hingga akhirnya Richardson terikat di kursi listrik diiringi lagu pesanannya, The Old Rugged Cross. Awalnya, Ibu Stevenson kecewa karena dengan gelar sarjana hukum dari Harvard, putranya seharusnya bisa bekerja dimanapun. Namun, Stevenson memilih menjadi pengacara bagi para terpidana mati yang tentu berisiko besar. Adegan diakhiri dengan kepergian Stevenson dari rumahnya di Delaware ke Alabama.
Film akhirnya terbungkus sempurna dengan kemenangan Johnny Depp dalam persidangan dan pidato Stephenson dalam rapat dengar pendapat di Senat Amerika mengenai hukuman mati pada 1 April 1993. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.